Harusnya kan kami disupport lah. Kami ini ini punya data ini kan enak. Ayo berantas sama-sama gitu. Kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda ketakutan? Jangan-jangan Anda perwakilan yang pelaku-pelaku pengoplosan itu? Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Pengawasan edukasi ke operator ini juga. Ya memang harus ada permen. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Mantan koruptor. Silakan. Informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari... Sudah saya coret. Sudah dicoret. Jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi. Kita tenang, gue kejar lo sampai di mana. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Harusnya kan kami disupport lah. Kami ini punya data ini kan enak. Ayo berantas sama-sama gitu. Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Supaya tahu debat memberikan masukan-masukan kan begitu. Pak Ahoknya memang yang minta, ayo kita diperiksa kan begitu. Kalau mau urutan ya nanti kita ada tahap-tahapannya. Tapi kan beliau minta ayo. Kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang. Mau pagi, siang, malam nggak penting. Saya masih simpan itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun. Saya kasih 1 disk saja aparat kalau betul-betul mau bersihkan Pertamina. Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Karena ini kan udah berjalan lama nih. Ya. 2018 sampai 23. Kan udah lama. Kita mengungkap yang lama ini kan yang kagak. Mungkin data-datanya saksinya mungkin udah ada yang mati atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang kan. Ini yang tantangan menjadi tantangan itu. Karena constraint waktunya itu memang sudah kan bisa aja yang namanya menakal, ya udah sekali begitu selesai dibuang lah. Ini barang bukti udah pada diamankan semua. Pahlawan itu bisa datang di saat waktu yang tidak terduga ketika rakyat membutuhkan. Ahok punya hak juga sama seperti Anda. Kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda ketakutan? Kami rakyat Indonesia ini bingung. Anda ini sebenarnya Hadi Rusyadi perwakilan rakyat atau perwakilan tanda kutip? Jangan-jangan Anda perwakilan mafia ini? Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Silakan. Pengawasan edukasi ke operator ini juga. Ya memang harus ada permen. Lo tau apa Pak Kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Jadi nggak ada yang susah kok urus republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Jangan-jangan Anda perwakilan yang pelaku-pelaku pengoplosan itu? Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan. Soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Mantan koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari... Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret.
Baik. Yang juga menarik, kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda sampaikan. Tidak ada toleransi untuk korupsi di Ya, Partai Anda Gerindra. menyampaikan itu, tidak ada toleransi dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Mega Korupsi sangat besar sekali itu. Sangat mungkin nggak sih Pak, kalau para terdakwa ini suatu saat mungkin bisa kena hukuman mati? Kalau saya sih mengharapkan, saya kepengen jujur aja. Saya perkara Asabri, saya kan tuntut mati. Ya. Oh iya. Saya mati. Ya. Putusannya jujur mengecewakan saya, iya. Karena putusannya adalah tidak dikenai hukuman, nihil. Iya, Karena udah selesai di Jiwasraya. Karena Jiwasraya diputus, Jiwasraya itu seumur hidup. Iya, seumur hidup. Kan tidak mungkin seumur hidupnya 2 kali. Ya, nggak mungkin nambah ya 2 kali. Masa di alam baka sana lagi. Pak, tapi emang seberapa penting untuk menuntut dengan pidana mati? Apakah memang itu Pak Jaksa Agung masih meyakini bahwa itu memang satu-satunya cara untuk membuat orang tidak lain juga takut? Tidak juga. Jadi kita masih ada penelitian juga ya, apakah dengan hukuman mati akan membuat jerah? Ya kita harus ada penelitian. Tapi saya mengharapkan setidak-tidaknya yang melakukan itu akan berbuat mikir gitu. Oh, ketika dia belum melakukan udah Ya mikir dulu lah. Dan sebenarnya hukuman itu bukan, ya inilah kadang-kadang masyarakat, hukuman itu ada yang hukuman lebih berat dari itu. Kalau dihukum keluarga anaknya, mungkin suatu saat anaknya udah mau kawin, oh ini ya anaknya ternyata ini besannya misalnya, oh ternyata anaknya dulu koruptor itu. Itu kan udah hukuman. Kemudian anaknya di sekolah dibully. Jadi hukuman itu lebih berat sih. Daripada hukuman? Ya bukan daripada hukuman mati, ini lain lagi. Bukan dihukum. Seseorang dihukum itu sebenarnya sangat berat, terutama untuk anak-anak istrinya. Jadi ya lebih baik hati-hati daripada daripada hukuman gitu kan, yang Pak? malu anakmu, malu, anakmu malu, istrimu malu, mungkin besanmu malu, keluargamu malu, dengan tetangga apapun, ya jangan berbuatlah. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang, gue kejar lo sampai di mana. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantu 1 orang. Tidak bisa bantu 1 orang, jangan bikin susah orang. Ini kan sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa minggu ini kepada kami bahwa terjadi kelangkaan solar kembali di Sumatera Barat. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumatera Barat berkewajiban untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan mitra kami Pertamina, dengan Bu Nike sebagai Dirut Pertamina Holding dan juga Pak Arifa sebagai Dirut Pertamina Patraniaga. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini Pertamina sudah melakukan aksi dan tindakan sehingga kita bisa lihat kelangkaan maupun antrian solar yang terjadi beberapa waktu yang lalu sudah berhasil diurai dan dituntaskan oleh Pertamina. Tentu kami sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang mewakili Sumatera Barat maupun fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih terhadap Pertamina, kepada Bu Nike, Dirut Pertamina Holding, Pak Rifa, Dirut Pertamina Patraniaga, Pak Freddy sebagai GM Mor 1 dan juga Pak Naro sebagai senior sales area manager Pertamina Sumatera Barat yang sudah menampung dan mengeksekusi aspirasi kami sehingga Pertamina melakukan langkah cepat sehingga tidak ada lagi kelangkaan solar di Sumatera Barat. Tentu sekali lagi harapan kami Pak Rifa, jangan sampai ada lagi kelangkaan. Kita memaklumi bahwa saatnya memang konsumsi terus meningkat di Sumatera Barat. Nah untuk itu tentu kita harapan kami Pertamina selalu menyiapkan berbagai alternatif solusi, jangan sampai
kejadian kembali kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan maupun antrian. Jadi sebagai mitra BUMN, kami menindaklanjuti langsung bersama-sama dengan seluruh tim. Ada GM Marketing Operational Region 1, Pak Freddy, dan juga tim di sini yang terus bahu-membahu sebagai bagian dari apa yang tadi Pak Andre sampaikan, di mana kami juga melihat secara keseluruhan lebih detail per lokasi supaya lokasi dan juga balancing untuk supply solar ini bisa merata. Dan ini juga merupakan komitmen kami yang akan kami lakukan terus-menerus, nggak cuma hari ini aja, supaya memang hingga akhir tahun dan juga nanti pada tahun 2024 atau seterusnya pada saat nanti ada volume atau kuota kebijakan baru, kita tetap bisa mengawal sehingga masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi target dari BBM subsidi ini, bisa menikmati BBM subsidi ini untuk melakukan kegiatan, aktivitas, dan operasionalnya. Pak, itu penyebab kelangkaan apa Pak? Penyebabnya? Sebenarnya penyebab kelangkaan itu sebenarnya bukan kelangkaan, tapi permasalahan distribusi yang memang ada di beberapa tempat yang memang lebih banyak konsumsinya, di tempat yang lain mungkin lebih sedikit konsumsinya, dan sekarang ini sudah kita buat merata semua. Saya rasa kita harus mendukung Pertamina